Selamat datang di channel Jejak Dua Kaki. One Life, One World, Explore it. Libur tahun baru semakin mendekat. Sudahkah punya rencana mengisi libur tahun baru kali ini? Mau kemana dan bersama siapa? Yang pasti bersama orang-orang terdekat adalah pilihan yang terbaik. Oh ya, simak video berikut ini barangkali bisa dijadikan sebagai referensi wisata bersama keluarga. Lokasinya berada di Jawa Barat, tepatnya di Kampung Panaruban, Desa Cicadas, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang. Nama objek wisata tersebut adalah Wisata Alam Kapolaga yang didirikan sejak tahun 2004. Kapolaga sendiri singkatan dari Cinta Alam, Panaruban, dan Olahraga. Hanya diperlukan waktu sekitar 1 jam 30 menit untuk mencapai lokasi ini dari kota Purwakarta melalui Wanayasa, yang kemudian dilanjutkan melalui jalan alternatif menuju Ciater atau Sariater, Subang. Jalan alternatif tersebut bernama Jalan Raya Cicadas. Selama perjalanan, terutama pada saat berada di Jalan Raya Cicadas, banyak jalan yang rusak. Jadi penting untuk kalian untuk selalu berhati-hati, apalagi konturnya terus menanjak. Dan pastikan kendaraan yang dibawa dalam kondisi prima, terutama rem harus dipastikan berfungsi dengan baik. Harga tiket masuk Kapolaga yakni sebesar Rp15.000 per orang untuk hari biasa. Sedangkan untuk weekend dikenakan tarif sebesar Rp17.000 per orang. Untuk menuju loket tiket ini, wisatawan akan melewati jalan yang cukup sempit, hanya cukup untuk satu mobil dan satu motor saat berjalan bersamaan. Wisata alam ini berada di atas bukit dengan ketinggian kurang lebih 800-900 meter di atas permukaan laut, yang dikelilingi oleh hutan yang indah dengan pepohonan pinus, semak belukar, kebun teh, rerumputan, pohon besar, sungai, bebatuan, sehingga memiliki udara segar dan juga sejuk. Yang menjadi daya tarik wisata alam Kapolaga lainnya adalah di sini wisatawan bisa menikmati 3 curug sekaligus, yaitu Curug Karembong, Curug Sawer, dan Curug Gua Badak. Ketiga curug tersebut jaraknya cukup jauh, namun tenang saja, pengelola sudah menyediakan fasilitas trek untuk pejalan kaki yang sudah memadai untuk menghubungkan antar spot mulai dari pintu masuk sampai ke ujung area Kapolaga. Selain bisa menikmati ketiga curug tersebut, wisata alam yang memiliki slogan "Gembira Bersama Alam" ini menjadi tempat favorit wisatawan untuk berkemah. Sebelum membahas perkemahan lebih lanjut, sekarang saya akan memperlihatkan kepada kalian semua bagaimana kondisi Curug Karembong terkini. Sesuai namanya, curug ini menyerupai karembong atau selendang yang dihamparkan. Derai airnya yang khas dapat dimanfaatkan untuk terapi menghilangkan pegal-pegal. Dengan air yang jernih dan dingin seperti ini dapat membuat para pengunjung betah untuk berlama-lama berenang dan bermain air di sini. Semakin siang semakin banyak pengunjung memadati Curug Karembong ini, apalagi di hari Minggu atau hari libur nasional.
Setelah puas menikmati Curug Karembong, mari kita lanjutkan perjalanan menuju curug yang kedua. Curug yang dimaksud adalah Curug Sawer. Curug Sawer memiliki ketinggian hanya 5 meter, akan tetapi kalau debit airnya besar, curug ini menyerupai bunga yang ditaburkan. Makanya dinamakan Curug Sawer. Sawer dalam bahasa Sunda bisa diartikan tabur bunga. Di bawah tumpahan Curug Sawer terdapat kolam berukuran lebar. Wisatawan bisa mandi di tempat ini. Curug terakhir yang bisa dinikmati adalah Curug Gua Badak. Tinggi curug ini sekitar 8 meter saja. Disebut Gua Badak, kata pengelola sebetulnya tidak ada kaitannya dengan hewan badak. Penduduk setempat menyebutnya badak atau besar, namun entah terpleset saat menyebutkan atau terpleset saat mendengar, hingga kini disebut Gua Badak dengan arti gua besar. Dengan luas lahan sekitar 10 hektar, wisatawan bisa menjajal sepuasnya keindahan alam Kapolaga sambil olahraga jalan sehat mulai pintu masuk Curug Karembong, Curug Sawer, Curug Gua Badak yang bisa ditempuh sekitar kurang lebih 1,2 km. Selama perjalanan tidak akan merasa cepat lelah karena selalu dihibur dengan pemandangan asri, menyusuri sungai yang bagus untuk spot selfie yang instagramable. Keindahan alam Kapolaga rasanya tidak cukup untuk dinikmati sehari saja. Oleh karena itu, wisatawan bisa mencoba menginap atau berkemah di tempat ini. Pengelola sudah menyediakan area berkemah atau camping ground yang sangat luas dan terbagi ke dalam 10 blok, yaitu blok 1-3, blok A-G, dan blok Pinus. Menurut pengamatan, camping ground di Kapolaga ini menjadi salah satu yang terbaik dan menjadi tempat favorit wisatawan untuk berkemah di sini. Maka tak heran jika tempat ini sangat padat pada saat weekend. Yang menjadikan Kapolaga favorit sebagai tempat berkemah adalah alamnya yang hijau nan asri, areanya yang sangat luas, dilengkapi fasilitas yang cukup lengkap, dan tersedianya penyewaan tenda dum beserta kelengkapan lainnya seperti sleeping bag, selimut, kompor, air galon, api unggun, hingga makanan. Sehingga tidak perlu ribet lagi untuk membawa perlengkapan camping. Tapi kalau mau menghebat budget, sebaiknya bawa saja perlengkapannya dari rumah, itu pun jika ada. Kebanyakan wisatawan memilih berkemah di sepanjang aliran sungai karena lebih menenangkan dan menenteramkan jiwa. Adapun biaya tiket masuk camping ground untuk orang dewasa dikenakan harga 40.000 per malam, sedangkan anak-anak 25.000 per malam. Biaya tersebut belum termasuk sewa tenda. Saat menyewa tenda, kalian bisa memilih ukuran tenda sesuai dengan kapasitasnya. Di sini tersedia dari kapasitas 4 orang hingga 8 orang per tenda. Untuk daftar lengkap mengenai biaya perlengkapan tenda dapat dilihat pada kolom deskripsi. Selain menginap menggunakan tenda, pengunjung juga dapat menginap di penginapan Kapolaga yang terletak di pintu masuk utama wisata alam Kapolaga. Biaya penginapan Kapolaga mulai dari 1 juta per malam untuk kapasitas 10 orang hingga 1,7 juta per malam untuk kapasitas maksimal 20 orang. Selain menyediakan camping ground yang luas, wisata alam Kapolaga juga menyediakan fasilitas outbound yang lengkap dan aman. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan saat outbound adalah flying fox, rafting, dan adventure sport. Untuk menambah kenyamanan wisata, fasilitas lain seperti musola, kolam renang, kamar mandi, saung atau gazebo, terapi ikan, serta kolam pemancingan juga tersedia.
Destinasi wisata ini juga menjaga kelestarian alam karena wisata alam Kapolaga termasuk tempat wisata dengan pembangunan yang tidak masif dan jarang dibangun bangunan permanen. Tidak adanya aktivitas penebangan pohon semenjak dibangunnya objek wisata ini. Selain itu, kebersihan dan kelestarian alam juga menjadi hal yang utama. Taman Wisata Alam Kapolaga menyediakan banyak tempat sampah agar pengunjung dapat membuang sampah pada tempatnya. Di samping itu, pengelola membuat sebuah aturan untuk tidak menggunakan sabun saat mandi di sepanjang aliran sungai dan termasuk di air terjunnya. Wisata alam Kapolaga merupakan paket lengkap. Bagaimana menurut kalian? Setuju atau tidak? Silahkan tulis komentar kalian pada kolom komentar. Demikian sekelumit informasi mengenai wisata alam Kapolaga ini. Semoga bermanfaat. Salam lestari.